Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel obrolan pinjol. Di sini gue bakalan sharing lagi tentang pinjol GoPay pinjam ya. Jadi ini untuk keterlambatan wilayah Jabodetabek ya, salah satu teman subscriberku yang lumayan lama dalam merawat aplikasi GoPay pinjam ini. Ini tagihan terakhir dan katanya sih mau telat beberapa hari teman-teman. Tetapi dari DC-nya ini asli paling bawel banget walaupun sudah dikonfirmasi seperti apapun, namun bahasanya tetap seperti ini. Nah, jadi teman-teman tetap tenang ya jika sudah dapat WA beruntun seperti ini. Yang penting kalian tinggal fokus saja. Jika emang belum ada dananya silakan kalian bilang belum ada dana aja, nggak usah dijanjikan bayar. Nah, jadi sih katanya rekanan dari aplikasi GoPay Pinjam ya. Selamat pagi, saya Roy dari Shinway, rekanan Gojek GoPay Pinjam terkait tagihan Anda di GoPay Pinjam telah memiliki keterlambatan 1 hari. Silahkan lakukan pembayaran 15 menit ke depan atau paling lambat jam 9 agar bisa kami bantu pembersihan data keterlambatan. Nah, katanya sih seperti itu teman-teman, padahal baru 1 hari keterlambatan ya, jadi ditagihnya udah kayak berbulan-bulan dan ini chatnya lumayan panjang banget ya. Kenapa emang Pak kok nanya gitu, mau datang kah? Aku bilang masih valid Kak, saya hanya ingin verifikasi data nasabah aja, bisa dibayar sekarang tagihannya. Masih banget Pak, tapi untuk bayar belum ada dana, gue bilang. Belum ada gimana, tagihannya sudah keterlambatan katanya. Iya belum ada Pak, sekarang nih lagi saya usahain, kalau udah ada juga dibayarkan, sebelumnya bayar terus nggak lihat Bapak, gue bilang. Emang sekarang dananya berapa? Belum ada Pak, kan di atas saya udah bilang ntar saya lunasin kalau udah ada. Nah ini biasanya teman-teman lakukan jika emang dananya belum ada ya. Jadi tinggal bilang belum ada. Tetapi yang namanya dari DC pinjol mereka nggak mengerti apapun alasan kalian. Yang intinya di saat keterlambatan dan mereka menagih, kalian melakukan pembayaran. Udah dicari dana talangnya belum katanya? Keuntungan jika Anda bayar hari ini, kemungkinan pengajuan kembali, kemungkinan mendapatkan limit yang berbeda sesuai skor kredit katanya. Kerugian jika Anda tidak bayarkan, kemungkinan pengalihan data ke tim pusat kami untuk proses penagihan lebih lanjut dan tidak akan berjalan setiap hari menurunnya skor kredit. Nah ini panjang banget nih kata-katanya teman-teman. Jika jam 10 ini tidak ada pembayaran, kami anggap Anda siap menerima segala bentuk konsekuensi, respon dulu sebentar Kak katanya. Nah jadi bahasa-bahasa ini sengaja banget nih digantung sama DC-DC pinjol ya, terutama untuk membuat kepanikan di antara kalian yang belum bisa membayar ya. Nggak kooperatif gimana, direspon terus dibilang nggak kooperatif, gue bilang. Udah diusahakan dicari dananya, udah tapi belum dapat. Nah ini udah jelas banget nih bahasa-bahasa seperti ini, harusnya dari DC ini sudah mengertiin ya. Padahal dari teman subscriber gue ini mau dilunasin akhir bulan ini ya teman-teman. Ini sengaja telat seperti ini karena emang belum ada dananya, karena belum gajian teman-teman. Nah jadi walaupun sudah dikonfirmasi seperti ini, namanya DC itu bakalan tetap ngotot seperti ini, bahasa-bahasanya seperti ini. Emang udah dicari kemana aja, kami akan ambil tindakan tegas untuk memproses data Anda ke penagihan selanjutnya. Jika memang masih tidak ada pembayaran respon, kemungkinan tim kami akan konfirmasi ke kontak darurat yang Anda cantumkan untuk validasi terkait pembayaran Anda yang belum juga dibayarkan. Titip pesan katanya. Nah ini panjang banget nih kata-katanya teman-teman ya. Dari tadi data Anda sudah dipertanyakan oleh pusat kami dan petugas lanjutan. Khawatir jika tidak ada pembayaran sebelum di jam 1 siang ini, data Anda dialihkan petugas lanjutan yang sedang beroperasional. Ini nggak ada nih teman-teman. Petugas-petugas apaan? Jadi data kita cuma dilempar-lempar ke penagihan selanjutnya aja kayak gitu. Kami tunggu maksimal sebelum jam 1 siang jika mau dibantu pembersihan data dan pengajuan kembali. Nah ini ada lagi nih kata-katanya nih. Masih petugas lanjutan seperti ini guys. Nah jadi sengaja ini semakin di spam seperti ini ya, jadi untuk menimbulkan kepanikan di antara kalian dan menduga-duga tindakan apa yang mereka lakukan. Jadi sengaja nih dibikin kata-kata gantung seperti ini ya. Ini dia udah bilang alamat juga ya. Kak, kenapa belum dibayarkan tagihannya? Data akan berpotensi terreport ke sistem layanan informasi keuangan. Nah ini nggak ada nih teman-teman, kecuali kalian telat 1 bulan. Nah ini itu baru masuk ke sistem Slick OJK ya. Perusahaan sudah beri pinjaman ke kakak dengan limit yang besar, itu artinya BCK dan skor kredit kakak bagus kan. Kalau kakak buat keterlambatan kayak gini, datanya apa nggak sayang sama datanya? Ini masih panjang banget teman-teman, ampun ini DC-nya asli. Baru kali ini nih DC-nya dapat seperti ini. Dokumen tersebut biasanya meliputi data valid yang tercantum di aplikasi. Syarat ini bertujuan agar mencegah adanya hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika terjadi kendala dalam sistem pembayaran, perusahaan berhak untuk bertindak lebih tegas terhadap data Anda dan ada kemungkinan akan menjadi buruk di lembaga keuangan OJK.
Ini masih panjang-panjang banget kata-kata seperti ini teman-teman. Jika tidak ada pembayaran 30 menit ke depan, kemungkinan data Anda langsung teralihkan ke tim penagihan selanjutnya. Yang risikonya kemungkinan akan ada penagih secara offline ke rumah, nggak masalah ya kalau kemungkinan ke depannya ada penagih langsung ke rumah. Jadi katanya sih sudah mau dialihkan langsung ke rumah, padahal ini nggak ada teman-teman, ini cuma ngancem-ngancem kayak gini aja. Sudah cukup perusahaan kami memberikan toleransi waktu keterlambatan kami sudah konfirmasi melalui telepon maupun WhatsApp, tetapi belum juga terlihat itikat baik, katanya sih seperti itu. Di sini otomatis karena sudah kata-katanya panjang banget, di sini gue bilang aja ya udah datang aja sekarang, saya tunggu, gue bilang. Dibayar sekarang katanya. Data terakhir di kita kemungkinan dalam waktu dekat mau ditarik penagih lanjutan. Bisa diselesaikan sekarang tagihannya. Jika masih mau dibantu bayarkan dalam waktu 30 menit ke depan, selamat-lambatnya jam 19 sore ini ya. Ya udah tarik aja nggak apa-apa, gue bilangin. Karena udah kadung kesel ya teman-teman. Yang namanya kita sudah konfirmasi tetapi masih di spam seperti ini, otomatis gue juga jawabnya seperti ini teman-teman. Sekarang pilihannya ada dua. Satu, Anda bayar sebelum jam 20 malam ini, data Anda bersih bagus, bisa langsung pengajuan kembali. Dua, lewat dari jam yang ditentukan, kemungkinan data Anda masuk dalam buku hitam dan akan ada pengalihan data ketika lebih serius. Jika saya masih melihat data Anda di siang ini, pastikan data Anda kemungkinan masuk daftar penagih selanjutnya ya. Terima kasih, silahkan kirim bukti bayar sebelum jam 20.00 katanya. Biarin aja data jelek, mau tobat pakai pinjol gue bilang. Ini nggak ada dibalas lagi teman-teman. Nah jadi DC-DC ini seperti ini teman-teman. Walaupun kalian konfirmasi alasan kenapa belum bisa bayar, pasti bakalan tetap di spam seperti ini. Nah jadi aplikasi GoPay Pinjam ini sudah terdaftar di OJK dan sudah ada debt collector lapangannya, sudah ada juga masuk dalam slik OJK ya. Tetapi baru keterlambatan dalam hitungan hari, itu nama kalian belum bakalan masuk dalam pelaporan ke slik OJK. Karena biasanya keterlambatan itu masuk dalam 1 bulan baru masuk dalam slik OJK. Nah katanya jika telat sehari aja sudah mau didatangin ke rumah, itu nggak ada teman-teman. Itu cuman ngancam-ngancam aja dari DC-nya agar kalian panik dan cepat-cepat banget melakukan pembayaran. Nah jadi gimana nih dengan GoPay Pinjam kalian? Apakah sama seperti ini? Langsung aja komen di bawah ya. Karena emang berat banget sih di fase-fase seperti ini, apalagi jika kita punya pinjol banyak dan keterlambatannya berdekatan seperti ini atau jatuh temponya berdekatan, ya pasti bakalan panik seperti ini. Karena sengaja banget dari DC-DC ini jamnya selalu dimundurin. Nah kayak tadi kan pembayaran jam 9 katanya. Nah belum bayar juga, paling lambat jam 11 katanya, paling lambat jam 12, begitu terus sampai jam ini, sampai jam terakhir nih, sampai jam 20 paling lambat. Nah lewat dari itu bakalan kayak gini. Emang bahasanya seperti itu karena DC itu di briefing untuk selalu menekan nasabah agar secepatnya melakukan pembayaran. Jadi kalian jangan panik. Mungkin itu dulu yang bisa gua curhat di video kali ini ya. Mungkin buat teman-teman yang juga keterlambatan di pinjol, tetap semangat dalam menghadapinya. Ya pastinya semua orang mempunyai permasalahan yang sama, terutama jika sudah kalian kejebak dalam situasi gali lubang tutup lubang. Terima kasih sudah selalu menonton video ini. Akhir kata atas nama saya Erwin, obrolan pinjol, dan sampai jumpa.